complicated when it hurts. Oke, halo semua, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kita udah masuki hari lebaran, tepatnya di 1 Syawal. Dan hari ini kita meskipun lagi dalam suasana lebaran, alangkah baiknya juga kita saling memaafkan. Dan hari ini kita juga nggak bakal absen video karena hari ini ada yang mau gue bahas, yaitu tempatnya untuk elektronik, dimana kita dari komentar kemarin di video yang kemarin tepatnya itu banyak banget yang bilang bahwa ada channel luar yaitu si Riotbox, dia main tuh waktu di kelas Moto2 ternyata ada TCS-nya. Nah itu gue bingung tuh, ternyata di sini benar aja ada pengaturannya dimana kita bisa milih untuk pakai elektronik yang versi real atau pakai elektronik yang versi assist atau dibantu. Makanya ternyata di sini ada beberapa hal yang kemarin buat kita agak sering, bukan agak sih, udah kayak frustasi banget untuk balapan di kelas Moto2. Makanya ternyata emang ada, bener aja ada pilihan kita mau gunain fitur yang full assist atau yang real, dimana kalau realnya untuk versi aslinya itu di Moto2 itu nggak ada TCS, jadi elektronik cuma ada anti wheelie, kemudian engine brake sama power mapping, sedangkan TCS tuh nggak ada sama sekali, kecuali kita main di game itu ada pilihan assist sama real. Makanya kita hari ini bakal coba apakah memang ada perbedaan antara elektronik yang versi assist sama elektronik yang versi real. Kayaknya sih bakal ada, karena emang kita TCS sangat berpengaruh banget untuk kita ketika balapan lagi dalam suasana yang sangat genting seperti kita lagi duel sama rival lainnya. Karena emang kita mau nggak mau pasti kita harusnya itu tekan gas sekuat-kuatnya, kita nggak bakal mikirin apa yang terjadi ke depannya meskipun kita sampai ke rescue. Nah, saat ini sampai ke Misano, kita hari ini bakal ngetes lagi untuk kedua kalinya. Kita bakal latihan dengan elektronik yang assist, apakah emang lebih bagus atau lebih menantang? Kalau menantang sih kayaknya enggak, karena kita nggak bakal bisa ngerasain gimana susahnya kita untuk belajar beradaptasi dengan efek ban belakang yang sering nge-sprint, sering nge-sliding. Itu bakal kayaknya ngurangi tantangan kita untuk main di Moto2 kali ini. Tapi ya kita bakal coba dulu apakah hari ini bakal ada perbedaan atau waktunya bisa ngepangkas dengan sangat cepat untuk lap time dari pembalap di depan, atau malah justru sebaliknya. Jadi langsung aja kita bakal turun ke track, kita coba untuk latihan. Kita bakal fly lap dulu dengan fitur elektronik yang udah kita perubahin jadi versi yang assist atau full bantuan dari gamenya. Tapi hari ini, oke, kalem. Ini meskipun kita udah pakai bantuan, cuman kalau kita udah namanya kurang fokus ya biasa emang kita gitu cuy. Jadi kita suka ngelebar mendadak. Tapi kali ini sementara Remy Gardner masih menjadi pimpinan sesi FP3 kali ini, sebentar pusuk 2 sama Lowos, ada BCG. Dan kali ini kita kalau misalkan pengen cepat, kita harus bisa untuk ngepangkas waktu dari si Gardner dengan menembus 1 menit 38,967 dari posisinya si Remy Gardner. Dan kita masih berada di posisi paling akhir karena kita belum memiliki catatan waktu biar sekali aja kita nggak punya, karena emang kita lagi baru aja masuk ke Misano. Nah hari ini di stop pertama kita pakai full elektronik, cuman kok masih aja ya gapnya masih jauh banget sama Remy Gardner. Atau emang karena kita lagi berusaha untuk bertahap untuk mengamati di manakah racing line sekaligus breaking point yang pas di Misano. Nah hari ini karena emang kita hari ini gue sengaja tuh masuk di Misano karena emang di sini menjadi perbandingan, karena gue suka banget sama Misano untuk layoutnya yang selalu kita tampil optimal. Nah misalkan nanti kita bisa untuk memiliki waktu dan bisa mengalahkan Remy Gardner yang di posisi pertama, kita sepertinya bisa dibilang udah layak untuk terjun nanti di championship untuk Moto2. Tapi kalau kita masih belum bisa menempel waktu Remy Gardner meskipun dengan full elektronik, kayaknya kita bakal latihan dulu sampai bisa cuy. Tapi semoga aja kali ini di stop ketiga kita bisa memakan waktu lagi dari Remy Gardner. Semoga aja sih kita nggak sampai terlalu jauh lah ya. Kali ini masih sama aja, kita masih memiliki rata-rata gap waktu sama Remy Gardner itu di angka 1 detik lebih. Dan di final sektor, akankah kita bisa meraih yang lebih baik lagi atau malah justru makin jauh cuy. Kali ini perlahan masuk di final corner. Remy Gardner, Sam Lowos, Marco Bezzecchi menjadi top 3 dan kita meraih posisi ke, oh my god, masih sama aja cuy, 1,9. Kita masih berada di posisi ke-6. Tapi ini kayaknya ada yang salah sih nih. Ini kayaknya karena kita lagi masuk awal ke track, kayaknya yang wajar aja kita ada di posisi ke-6. Soalnya nggak mungkin kita di posisi ke-6 dengan gap waktu 1,9. Bayangin aja itu jauh banget cuy. Masa iya persaingan nggak seketat itu kan. Oke, ini dia untuk lap time dari masing-masing rider. Di mana aja cuma 7 orang aja yang baru untuk memiliki lap time, dan kita pun yang menjadi yang paling terakhir cuy. Kita bakalan skip sampai nanti di semua pembalap udah memiliki lap time, dan kita sepertinya bakal coba nanti untuk latihan kedua
kita bakal coba latihan lagi untuk flying lap kedua dengan lebih berani dan nggak terlalu takut untuk late braking, karena kunci dari kita yang condong ke entry con itu adalah pengereman yang sangat keras cuy. Makanya kita bakal coba lagi nanti untuk lebih late braking seperti biasa kita ngebawa motor untuk versi karir. Oke, kali ini lap time kita untuk sekarang ini masih di posisi paling terakhir dengan waktu yang cukup jauh sekali ya. Ya ampun, malu-malu indah. Masa iya kita juara dunia Moto3 sekarang di Moto2 malah terpuruk banget cuy. Ya ampun. Oke lah, keep fokus, keep fighting. Semoga aja kali ini kita bisa untuk lebih dekat sama Remy Gardner, supaya kita bisa untuk memiliki tekad yang kuat untuk berlaga nanti tepatnya di ajang balap Moto2. Dan itu ngapain sih Fernandes malah crash? Astaga, ini kayaknya udah mulai ngebug sih ini. Kayaknya di final sektor tadi itu udah mulai ngebantuin. Saat ini flying lap kedua, Sam Lawas menjadi fastest lap di putaran kedua. Luar biasa Sam Lawas dengan Mark VDS. Mungkin dia bakal lebih baik lagi di musim kali ini. Karena memang kalau kita mengaca pada beberapa seri awal itu Sam Lawas juga tampil luar biasa di MotoGP realnya cuy. Nah, saat ini menuju sektor pertama, apakah Surasep memiliki waktu yang bisa ngepangkas di sektor pertama dari Sam Lawas dan saat ini menuju 0,2. Luar biasa. Nah, berarti kita udah mulai ngerti gimanakah rencana yang bagus di sektor pertama. Saat ini menuju sektor kedua juga ke-8, kita langsung attack frame, kita bakal hard braking. Kita bakal hard braking dari Surasep. Semoga aja sih dengan cara kita late braking bisa untuk memiliki waktu yang bagus demi bisa mengejar Sam Lawas cuy. Meskipun kita hari ini masih belum terlalu memiliki rencana yang bagus untuk melapsap tikungan yang ada di Misano. Oke, 0,6 agak jauh tapi udah mendingan, nggak kayak tadi dimana tadi kita hanya bisa untuk memiliki waktu di setiap sektor itu di angka 1 detikan. Ditambah lagi tadi si Remy Gardner hanya bisa untuk memiliki waktu di 1 menit 38,9. Makanya masih agak jauh sama Lawas, dimana hari ini kita udah bisa memiliki waktu yang bagus. Dan di sektor ketiga tepatnya di high speed corner perlahan masuk. Semoga kita nggak sampai crash. Dan saat ini di tikungan ke-14 kita memiliki waktu dengan 0,7 dari Sam Lawas, yang berarti kita ada peluang untuk bisa masuk ke 10 besar untuk sesi free practice atau flying lap kedua kita kali ini. Saat ini di final corner kita malah telat ngerem kelebihan. Astaga, malah lebarkan bener aja. Astaga, aduh malah keluar jalur cuy. Sia-sia cuy. Ini kita udah memiliki waktu yang bagus, malahan kita keluar tapi nggak masalah. Kita coba lagi di sini untuk ngelakuin flying lap yang cukup bagus. Saat ini nampaknya di depan masih ada dua pembalap yang bersiap. Ya. Ini nih yang paling nggak gue suka sama game GP1, saking terlalu udah mulai real, makanya lah nabrak Nella Porta, ya ampun, lagi-lagi dan Aaron Canet, ya ampun, ini kita kok jahat banget ya, kita malah sengaja berhenti di tengah jalan dan lihat nih, Manzi, wih hebat tuh, dia udah kuat juga, men, dia nggak mau menghindar ya, kayaknya masih kurang real sini, dia masih terbersikeker untuk ngikutin jalur yang ada. Dan ternyata motor kita udah rusak gara-gara udah 1 kali crash dan 3 kali ditabrakin sama AI di sini. Ya bener-bener dah kita kayaknya hari ini kurang beruntung cuy, tapi temen aja sih. Hari ini kita meskipun tepatnya di lap kedua kita udah bisa memiliki waktu yang bagus di 3 sektor, tapi meskipun kita gagal di final sektor itu udah lumayan karena udah ada pembuktian bahwa kita emang lebih bagus kalau ngegunain motor ini dengan yang full assist atau dengan bantuan elektronik yang full, nggak kayak real. Cuman kayaknya kurang afdol sih kalau kita nggak nyobain sekaligus untuk yang versi TCS-nya itu 1, karena kita bakal coba untuk latihan lagi karena kita udah ngerti di manakah titik breaking point sekaligus rasanya yang bagus untuk kita lahap setiap tikungan yang ada di Misano. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita sekaligus di sini di Misano untuk tes yang kedua langsung ngebandingin nih kira-kira apakah kita udah mulai bisa setelah kemarin kita belajar dengan handling yang full, maksudnya yang nggak ada TCS-nya. Kita bakal bandingin sama nanti waktu kita yang lagi flying lap sama yang full elektronik. Kayaknya sih kita bakal tetap kesusahannya karena emang kita nggak pernah nyaman sama motor yang nggak ada TCS-nya cuy. Kita ibarat kayak udah pembalap yang versi modern. Kalau nggak ada elektronik ya kita bakaran mampu sih. Waduh. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke track. Kita bakal coba lagi untuk ngelakuin flying lap yang ketiga untuk settingan yang tanpa ECU. Kayaknya ini bakalan susah sih karena kita dari kemarin nggak pernah beres untuk gunain motor yang tanpa TCS untuk versi Moto2. Nah, saat ini bersiaplah Surasep agar menggeber kembali prototype Moto2 yang bakal kita gunakan untuk musim depan, tepatnya di karir season kedua.
Oke, Thomas Ulti Mandalika SAG yang bakalan nawarin kontak sama kita, yang lagi negosiasi malah crash cuy. Ya ampun, saat ini frame ketiga, bisakah Surasep memiliki waktu yang bagus di sini? Tapi yang pasti kita bakal selalu lihat backing agar bisa cepat untuk mendekati rival nanti kalau udah di tikungan. Saatnya tadi gear 1, oke, perlahan kita gas. My god, hampir kita crash cuy. Pokoknya kita harus bisa untuk, katanya sih dari kalian ada yang komentar bahwa kita kalau misalkan pengen nyaman di Proto dengan TCS yang nggak ada, kita harus bisa untuk ngoper gigi atau naikin gigi, ngeganti pos kadang itu secara cepat. Jadi misalkan kita lagi exit corner, kita langsung ubah ke 1, 2, 3. Tapi kayaknya kita agak susah sih, karena emang kita kadang harus nunggu gearnya agak limit dulu baru kita ganti. Cuman ya nanti kita bakal nyesuaiin aja sama gaya balap yang kita punya, karena emang biasa di settingan itu kita memiliki gaya oper gigi yang beda-beda, jadi nggak selalunya sama sih. Oke, sektor kedua 1-2 kita benar-benar nggak bisa untuk ngedeketin rival di depan, yaitu AI Ogura. Kita aja di sini di sektor kedua pun, ya ampun, kita nggak bisa, bahkan kita nggak bisa untuk, oh my god, slidingnya parah banget cuy, oh my god, keren banget. Bahkan kita di sini untuk 2 sektor terakhir kita nggak bisa memiliki waktu yang lebih bagus daripada waktu kita sebelumnya. Tapi wajar karena kita hari ini pakai yang TCS-nya nggak ada, makanya agak hati-hati supaya kita nggak crash kalau udah kita tarik gas. Dan saat ini menuju final sektor. Semoga saja kita di sektor keempat ada waktu yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya, meskipun itu menjadi hal yang mustahil. Tapi kalau misalkan nanti kita nggak bisa memiliki waktu yang bagus, kita coba lagi tuh putaran kedua dengan yang versi nggak ada TCS. Apakah kita bisa lebih baik lagi? Karena hari ini kita di lap tadi, di lap ketiga yang saat ini termasuk untuk yang pakai non elektronik itu kita masih belum berani cuy. Saat ini kita kembali lihat braking dan kita akan berusaha untuk lebih berani lagi untuk mengambil resiko di setiap exit corner yang ada. Kembali fokus Rasep, semoga aja di sektor pertama, meskipun kita sering sliding, kita nggak boleh nyerah. Kita harus bisa untuk beradaptasi dengan fisik yang emang super sangat menegangkan dan sangat menantang cuy. Di sektor pertama, akankah kita nampaknya udah bisa rapat sama Sam Lawas. Dan saat ini 0,2 di sektor pertama kita nggak ada TCS dan udah mulai bisa nyaman cuy. Oke, ini menjadi hal yang bagus, yang menjadi penanda kita udah mulai nyaman sama handling atau fisik yang gak ada TCS untuk balap moto. Dan saat ini di tikungan ke-8 exit corner sektor kedua, Surasep masih fokus mendekati perbatasan sektor kedua. Karena ini banyak di sektor kedua kita nongol. Oh my god, 0,079 dari Sam Lawas. Udah mulai ada persaingan, udah mulai ada perbaikan lap time dari Surasep dengan prototype Moto2 untuk versi 2021 bersama tim yang entah kita nanti masuk timnya mana. Saat ini high speed gunner sektor ketiga menuju tikungan ke-14 yang ada di ujung. Dan saat ini kembali fokus dan nampaknya di sektor 3 0,1 dari Sam Lawas. Luar biasa. Oke, final sektor. Wah, gokil cuy, ini gak tau kenapa gue makin bersemangat banget untuk balapan di Moto2 dengan TCS yang gak ada cuy. Ini keren banget asli. Oke, ini di final corner saya melewati garis finish dan kita meraih waktu bersama Surasep dalam posisi ke berapa nih? Dan ternyata posisi ke, wow, luar biasa, posisi ke-6. Luar biasa, akhirnya Surasep ada peningkatan. Kita hari ini pun meskipun hanya bisa ada di posisi ke-6, kita benar-benar bahagia banget, bener-bener seneng banget karena kita hari ini gunain motor dengan TCS yang gak ada cuy. Maksudnya cuman di 1. Dan ini pun TCS 1 itu adalah TCS yang paling rendah yang gak ada gunanya. Wah, gokil sih asli ini. Tapi ini ada beberapa faktor yang buat kita bisa cepet di sini karena emang di sana kita lebih close sama layoutnya dan juga lebih nyaman aja. Saat ini udah mulai berkendara sama prototipe Moto2 yang gak ada elektroniknya. Makanya kita hari ini kayaknya bakal jadi satu perbandingan. Jadi apakah menurut kalian kita layaknya masuk ke ajang balap Moto2 yang gak ada TCS-nya atau yang full assist? Jadi silahkan kalian komentar aja nanti di bawah apakah kalian lebih setuju kita pakai yang full elektronik yang ada TCS-nya atau malah yang gak ada TCS yang bisa dikatakan itu adalah versi realnya dari Moto2 saat ini. Jadi sekarang kita bakal mengakhiri sesi free practice dan kita meraih posisi ke-8. Nggak apa-apa, kita meskipun di posisi ke-8 yang penting lap time-nya atau gap-nya itu hanya ada 0,3 dari Sam Lawas di level paling tinggi. Bayangin aja, nggak ada TCS dan kita hanya diberi kesabaran. Kita hanya memiliki kesabaran untuk perlahan setiap kita ingin buka gas. Kalau kita full gas, nggak perlahan, yang ada kita malah crash. Makanya kalau gue sih kayaknya lebih prefer ke kita
lebih balapan aja dengan versi motor yang nggak ada TCS karena lebih menantang daripada kita balapan dengan yang full assist. Soalnya kurang seru aja. Jadi tingkat kemenangan tuh bakal kurang seru kalau kita pakai full yang assist karena emang sejatinya untuk Moto saat ini dari beberapa musim lalu itu emang nggak ada TCS dan itu bakal jadi hal yang sangat menantang banget buat kita jalanin nanti di Moto2 Career di season kedua. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri kali ini dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video. Kalau gitu thank you nonton dan sampai ketemu di next video. Oke, bye, ciao.